pelajaran perencanaan bisnis. Kali ini kita akan bahas mengenai analisis SWOT. Baik, kita masuk ke pengertian analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT itu adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi atau perusahaan yang selanjutnya nanti ini digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Jadi, analisis internal itu meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sementara analisis eksternal sendiri itu mencakup faktor peluang atau opportunity dan tantangan atau threats ataupun ancaman. Oke, sekarang kita akan melihat bahwa analisis SWOT itu mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus memahami dulu kebutuhan dan kelemahan organisasi ataupun perusahaan, yaitu lingkungan internal. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi atau perusahaan dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan tersebut, disebut lingkungan eksternal. Dan akhirnya, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat usaha rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga perusahaan dapat merencanakan opsi strategi yang lebih baik. Baik, di sini kita akan melihat pengelompokan analisis SWOT tadi, ya, di mana faktor internal itu ada kekuatan, kelemahan, dan ini merupakan lingkungan internal organisasi ataupun perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian ada peluang, ancaman, ini adalah faktor eksternal, ya, dari lingkungan eksternal organisasi perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melihat fokus dari analisis SWOT ini. Jadi, fokus internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Kalau dalam kekuatan, kita harus bisa memikirkan apa yang dilakukan dengan baik. Ya, apa yang bisa kita lakukan dengan baik dengan kekuatan ataupun kelebihan yang kita miliki. Ya, kemudian fokus internal yang kedua itu kelemahan. Jadi setelah kita mengetahui kelemahan organisasi kita ataupun perusahaan kita sekarang, apa yang salah? Apa yang salah sehingga kelemahan itu ada? Kemudian fokus eksternal ataupun fokus dari luar itu adalah melihat peluang dan ancaman. Kalau dalam hal peluang, kita harus bisa memikirkan kemungkinan apa yang ada, yang bisa diambil. Kalau dari segi ancaman, kita harus juga bisa memikirkan apa yang dapat menjadi salah atau apa yang mungkin bisa menjadi salah sehingga itu bisa menjadi ancaman di kemudian hari dari setiap keputusan-keputusan yang diambil. Nah, sekarang kita akan melihat alternatif strategi SWOT. Jadi dikelompokkan menjadi SO, ST, WO, dan WT. SO itu adalah strength dan opportunity. Jadi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi pertumbuhan agresif. Kemudian ST yaitu strength dan threats, ancaman. Jadi meskipun menghadapi ancaman tapi masih memiliki kekuatan secara internal, strategi diversifikasi produk dan pasar namanya ya. Kemudian strategi WO atau weakness dan opportunity, yaitu memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Kemudian yang terakhir, alternatifnya adalah WT, weakness dan threats, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, disebut juga dengan strategi defensif. Oke, good student, sekarang kita akan melihat aturan sederhana untuk analisa SWOT itu. Yang pertama, kita harus bersikap realistis.
tentang kekuatan dan kelemahan usaha kita. Jadi kita harus bersikap realistis ya. Kemudian kita harus bisa membedakan keadaan usaha kita sekarang dengan keadaan masa yang akan datang. Yang ketiga, selalu melakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama usaha. Artinya, setiap misi-misi yang akan kita capai harus kita analisis lebih dahulu. Kemudian, kita membuat analisis SWOT secara singkat dan sederhana. Jadi, kita hindari kompleksitas yang ribet dan penekanan yang lebih berlebihan. Kemudian, kita memberdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Artinya, rancangannya itu mampu untuk kita wujudkan. Karena apa? Logis ya. Oke, itulah dia aturan sederhana untuk analisa SWOT. Oke, good student, kita juga harus mengetahui ya, keterbatasan analisis SWOT itu apa saja ya. Bukan kekurangan ya, tapi keterbatasan ya. Yang pertama, suatu analisis SWOT itu dapat terlalu menekankan pada kekuatan internal, sehingga seringkali mengabaikan ancaman ya. Kemudian, suatu analisis SWOT itu biasanya bersifat statis ya, tidak mengalami perubahan, sehingga biasanya mengabaikan perubahan-perubahan keadaan di sekitarnya. Yang ketiga, analisis SWOT itu terlalu menekankan kepada kekuatan ataupun aspek strategi tunggal saja. Yang terakhir, biasanya analisis SWOT itu ya, kekuatannya itu tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Jadi ada kalanya kekuatan itu justru sesuatu yang tidak menguntungkan ya. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, dan ini yang perlu kita ingat ya. Yang pertama, kalau analisis SWOT itu bersifat sangat subjektif, jadi tergantung kepada siapa yang melakukan analisis ya. Jangan terlalu tergantung pada analisis SWOT. Jadi bisa juga kita menggunakan analisis-analisis yang lain dipadukan dengan analisis SWOT. Kemudian biasanya itu jarang ada dua orang yang menghasilkan kesimpulan akhir yang sama tentang SWOT. Karena apa? Karena subjektif tadi ya. Kemudian gunakan hasil analisis SWOT ini sebagai pedoman, bukan sebagai resep. Jadi ketika kita melakukan analisis SWOT itu kita pakai sebagai pedoman ya, untuk melakukan kegiatan usaha kita. Jadi bukan mutlak itu menjadi hal yang harus kita kerjakan, tapi itu menjadi pedoman. Baik, sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Dan jangan lupa like ya, share, dan yang pastinya subscribe. Terima kasih.